Yuk guys, balik lagi dengan pembahasan alur cerita Vinland Saga. Jadi video ini adalah pembahasan part keempat. Dan bisa kalian lihat, ini adalah daftar isi apa saja yang akan aku bahas di video kali ini. Buat kalian yang mau skip ke topik tertentu, udah aku sediain potongan durasinya di deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai, tapi sebelum itu kita opening dulu. Setelah mendapatkan izin, Thorfinn dan Einar akhirnya bertemu dengan Canute. Di sini Thorfinn meminta maaf kepada Canute karena pernah melukai wajahnya. Setelah itu, Thorfinn meminta Canute untuk melepaskan ladang ketil. Einar juga menyarankan Canute untuk membuat ladangnya sendiri dan mengolahnya sendiri. Tapi Canute tetap pada keputusannya untuk mencuri ladangnya ketil. Thorfinn kembali mengingatkan Canute tentang impiannya di masa lalu, yaitu untuk membuat surga di bumi. Tapi Canute yang sekarang sudah berubah. Dia menyadari kalau tidak ada surga di bumi ini, manusia akan tetap melakukan kejahatan karena itu adalah sifat alami manusia. Canute yang sekarang ingin membuat surga versinya sendiri. Tentu ini berbeda dengan surga yang sesungguhnya. Karena merasa negosiasi ini percuma, Thorfinn akhirnya memutuskan untuk pergi. Thorfinn berkata dia akan membuat negaranya sendiri, di mana tidak ada orang yang tersakiti di sana. Tidak ada yang namanya diskriminasi. Berbeda dengan kerajaan yang dibangun Canute, berdasarkan kendali kekuatan penguasanya. Canute tertawa setelah mendengar impian Thorfinn ini. Kemudian Thorfinn pergi dan mencoba mengajak Ketil dan keluarganya untuk pergi bersama. Di sisi lain, Thorgil masih ingin melawan Canute. Dia bermaksud untuk menyerang sendirian. Tapi ternyata Canute dan pasukannya sudah meninggalkan tempat itu dan melepaskan ladang Ketil. Floki sebenarnya tidak puas dengan keputusan ini. Tapi keputusan mutlak tetap ada di raja. Di perjalanan ini, Canute terlihat bahagia karena dia menemukan orang yang memiliki impian yang sama dengannya, yaitu membuat surga di bumi. Walaupun jalan yang mereka pilih berbeda. Keesokan harinya, wajah Thorfinn menjadi bengkak setelah dipukuli kemarin. Snake berterima kasih kepada Thorfinn karena dia berhasil menyelamatkan ladang Ketil. Di sana juga ada Patil. Ternyata dia selamat dari pertarungan itu. Tapi di sini Thorfinn ingin merubah kejadian pertempuran kemarin. Thorfinn ingin Orman berperan sebagai orang yang berhasil membujuk Canute. Orman menerima ini dan berterima kasih kepada Thorfinn karena telah membebaskan ladang ini. Kemudian Thorfinn dan Einar sekali lagi berterima kasih kepada Sverker atas segala bantuannya selama ini dan juga telah mengajarkan Thorfinn untuk menjadi lebih dewasa. Kemudian Thorfinn dan Einar dan yang lainnya mereka pergi dari ladang Ketil. Sebenarnya Orman ingin memberikan sekotak emas untuk Thorfinn sebagai rasa terima kasih. Tapi Thorfinn menolaknya dan menyuruh Orman untuk menggunakan emas ini untuk membangun ulang ladangnya. Di sini Snake akhirnya memberitahukan nama aslinya. Dia bernama Roald putra Grim. Dan setelah itu, Thorfinn dan rombongannya benar-benar pergi. Beberapa waktu berlalu sejak kejadian itu. Sekarang Ketil sudah sembuh, tapi dia kehilangan semangat dan memutuskan untuk pensiun. Dan untuk mengganti hutangnya, akhirnya mereka menjual setengah ladang ini. Dan sekarang Orman yang memimpin di ladang. Sementara itu di tempat Canute, setelah kejadian itu, dia mengurangi jumlah pasukannya. Dia membubarkan pasukannya dari Denmark yang selama ini menjadi beban pajak yang besar bagi Inggris. Dan dia juga memutuskan untuk tidak merampas kekayaan orang lain lagi. Sekarang jumlah pasukan Canute hanya berjumlah 16 kapal. Dan karena keputusan Canute ini, Inggris mengalami masa transisi. Dan rakyat Inggris mulai menganggap Canute sebagai seorang raja sejati. Sepertinya pertemuan dengan Thorfinn berhasil merubah kepribadiannya. Dan untuk Thorgil, dia memutuskan untuk meninggalkan ladang dan pergi menjadi pengembara. Kembali ke Thorfinn, di sini Leif mendukung impian Thorfinn.
Tapi sebelum mereka mencari Vinland, mereka akan kembali ke Islandia terlebih dahulu, tempat Thorfinn lahir. Akhirnya setelah perjalanan beberapa minggu, mereka sampai di Islandia, masih di tahun 1018. Einar kaget melihat tempat ini yang sebagian besar tanahnya tertutup salju. Thorfinn kembali mengingat masa lalunya. Kira-kira di umur 6 tahun, dia pergi berlayar. Dan Thorfinn mengira-ngira sudah 10 tahun berlalu sejak kejadian itu. Tapi yang benar adalah Thorfinn pertama kali berlayar di umur 6 tahun. Itu terjadi di tahun 1002. Dan saat ini sudah tahun 1018. Jadi 16 tahun sudah berlalu. Jadi umur Thorfinn yang sekarang adalah 22 tahun. Thorfinn mulai khawatir bagaimana cara dia menemui ibu dan kakaknya. Akhirnya mereka sampai di pelabuhan di desanya Thorfinn. Thorfinn mulai memperkenalkan dirinya kepada warga setempat. Tapi orang-orang di sana tidak ada yang mengingat nama Thorfinn. Leif tidak mau membantu dan malah tertawa sendiri. Setelah itu mereka mencoba menemui Ylva, kakak perempuannya Thorfinn. Dia sedang berada di pasar. Ylva masih mirip dia saat masih muda, dan sekarang dia menjadi lebih cantik. Thorfinn mulai memperkenalkan dirinya, tapi bukannya mendapat pelukan, Thorfinn malah mendapat tendangan dari Ylva. Ylva tidak percaya orang ini adalah Thorfinn dan menganggap Thorfinn sudah mati sejak kecil. Akhirnya sampai sore Thorfinn hanya berdiam diri di dermaga. Kemudian Thorfinn KW memberikan sedikit nasihat ke Thorfinn. Akhirnya mood Thorfinn membaik dan dia mau menemui ibunya. Sebagai pengingat, nama ibu Thorfinn adalah Helga. Berbeda dengan Ylva, Helga bisa tahu kalau itu adalah Thorfinn yang asli, karena Thorfinn memiliki wajah dan mata yang mirip dengan Thors. Akhirnya mereka berdua berpelukan dan di sini Thorfinn meminta maaf karena sudah pergi begitu lama. Ini menjadi pertemuan yang sangat mengharukan. Malamnya Thorfinn sudah akrab dan bermain dengan sepupunya. Einar sebenarnya ingin menginap di rumah Leif, tapi karena Thorfinn sudah menganggap Einar sebagai saudara, akhirnya Helga meminta Einar untuk ikut tidur di sana. Setelah itu, Ylva pulang ke rumah dan kaget di sana ada Thorfinn. Dia masih belum percaya dia adalah Thorfinn yang asli. Kemudian Helga menjelaskan kalau itu memang Thorfinn yang asli. Barulah sekarang Ylva percaya kalau ini adalah Thorfinn yang asli. Tapi sekali lagi, bukan pelukan yang Thorfinn terima, dia justru mendapat pukulan yang keras dari Ylva. Setelah dipukul beberapa kali, Thorfinn akhirnya pingsan. Anak Thors memang kuat-kuat. Sekarang beberapa hari sudah berlalu, masih di bulan Desember tahun 1018. Sekarang cerita berpindah ke sebuah pantai. Di sana ada Sigurd yang menemui ayahnya. Sigurd menjelaskan kalau dia sudah berhasil menguasai tanah Bjarni. Lalu ayahnya berpesan untuk menjaga Bjarni. Ternyata Sigurd ini akan segera menikah. Dan calon pengantin dia sudah terlihat di Cakrawala. Nama ayahnya Sigurd ini adalah Halfdan. Yap, ceritanya begitu saja. Sementara belum banyak dibahas orang bernama Sigurd ini. Sekarang kita kembali ke Thorfinn. Ylva sekarang sudah bisa menerima Thorfinn. Di sini Ylva ingin Thorfinn merubah penampilannya. Dia harus tampil lebih rapi, memotong rambut dan janggutnya. Di sini Ylva ingin meminta Thorfinn untuk segera menikah. Tapi Thorfinn bahkan belum memikirkan hal itu. Ylva lalu memotong rambutnya Thorfinn. Di sini Thorfinn punya sesuatu yang ingin diceritakan. Tapi dia menunggu semuanya untuk berkumpul dulu saat makan malam. Malam harinya semua orang berkumpul. Sekarang rambut Thorfinn sudah pendek dan penampilannya sangat berbeda. Setelah anak-anak tidur, Thorfinn mulai menjelaskan kisahnya selama 16 tahun ini. Di sana ada Einar, Helga, Ylva, Ari, Leif, dan Thorfinn KW. Mereka semua sampai terdiam mendengar cerita Thorfinn. Mereka tidak menyangka Thorfinn mengalami sesuatu yang semengerikan ini.
Selesai menceritakan masa lalunya, sekarang Thorfinn menjelaskan apa yang ingin dia lakukan ke depannya. Thorfinn menjelaskan dia ingin pergi ke Vinland dan membangun negara yang damai. Di sini Helga mendukung penuh impian Thorfinn, karena dulu Helga dan Thors juga melakukan hal yang sama. Mereka melarikan diri dari peperangan dan memilih hidup dengan damai. Ari kemudian bertanya ke Thorfinn, apakah dia sudah mempunyai uang? Karena membangun sebuah negara membutuhkan modal yang besar. Thorfinn menjawab, sekarang dia tidak memiliki uang sedikit pun. Dia berniat untuk meminjam uang di sini. Tapi untuk uang sebanyak itu, hanya satu orang yang memilikinya di daerah ini. Dia adalah Halfdan yang sempat muncul di awal tadi. Sekarang cerita mundur beberapa tahun. Di sini Leif sedang berlayar. Dia menemukan seseorang yang menumpang tanpa izin di kapalnya. Dia adalah perempuan kecil bernama Gudrid. Gudrid ini adalah seorang perempuan yang memiliki jiwa petualang yang besar. Dia ingin menjelajah ke berbagai tempat. Dia tidak ingin hanya berdiam diri tinggal di desa. Di sini Leif tidak memperbolehkan Gudrid untuk ikut karena dia masih kecil. Sekarang kita kembali ke masa sekarang. Masih di sudut pandang Gudrid. Dia masih bermimpi untuk berpetualang. Namun masih sama seperti sebelumnya, dia tidak diizinkan untuk berlayar. Dan pada suatu sore hari, dia menyelinap keluar dan pergi ke kapal. Gudrid ini adalah perempuan yang akan menikahi Sigurd. Sigurd yang menyadari Gudrid menghilang, langsung mencarinya bersama beberapa orang. Sekarang kita berpindah ke dermaga. Di sana Thorfinn, Einar, dan Leif melihat kapal milik Halfdan. Halfdan ini memang sangat kaya, tapi dia juga memiliki gosip buruk dan baik. Baiknya dia memastikan para petani yang dia pekerjakan makanannya terpenuhi. Tapi gosip buruknya, dia suka membeli lahan pertanian dengan harga yang murah. Di tengah pembicaraan mereka, Thorfinn melihat ada yang aneh dengan tong di kejauhan. Tong ini berpindah-pindah membuat Thorfinn curiga. Ternyata orang yang di dalam tong ini adalah Gudrid. Tapi setelah dia melihat wajah Leif, dia langsung marah dan menghampiri Leif. Di sini Gudrid akhirnya melepaskan penyamarannya. Gudrid ini adalah seorang wanita yang cantik dan berambut panjang. Gudrid berbohong dia sedang dikejar penjahat dan meminta Leif untuk menyembunyikannya di kapal. Ternyata Gudrid ini dulunya menikah dengan adiknya Leif. Gudrid terus saja meminta Leif untuk membawanya berlayar. Tapi Leif menolaknya karena yang boleh berlayar adalah laki-laki, sedangkan perempuan harus berada di rumah. Gudrid muak dengan ungkapan ini, karena wanita tidak boleh berlayar. Kemudian Gudrid mengeluarkan sebuah pisau dan akhirnya memotong rambutnya sendiri. Sekarang Gudrid berambut pendek. Pada masa ini, perempuan berambut pendek dianggap sebagai hal yang tabu. Di sini Gudrid menyadari dirinya sedang dicari-cari oleh Sigurd. Kemudian Gudrid berlari ke kamarnya Leif. Tapi karena kondisi dermaga yang licin, akhirnya Gudrid terpeleset dan kepalanya terbentur sangat keras sampai membuatnya pingsan. Leif bermaksud membawanya ke kapal, tapi ternyata Sigurd sudah sampai di sana. Sigurd mengira Gudrid sedang diculik oleh Leif dan yang lainnya. Sigurd juga melihat rambutnya Gudrid terpotong. Sigurd langsung menyerang mereka dengan rantai besi miliknya. Serangan ini sangat kuat sampai merusak dermaga di sana. Kemudian Thorfinn melawan Sigurd. Di sini Thorfinn mencoba menjelaskan kalau semua ini hanya salah paham. Tapi Sigurd tidak mau mendengarkan dan terus menyerang. Tiba-tiba di belakang muncul Halfdan dan meminta Sigurd untuk berhenti. Kemudian Halfdan menjelaskan kalau Leif ini bukanlah seorang penyelundup. Sigurd kaget setelah mengetahui semuanya. Di sini terungkap kalau adiknya Leif sudah mati. Jadi Gudrid menjadi janda. Dan sekarang Gudrid akan menikah dengan Sigurd. Kemudian Halfdan dan Thorfinn bertemu. Ternyata mereka berdua sudah saling kenal. Halfdan meminta maaf atas kelakuan anaknya dan akan mengobati luka Thorfinn.
Sigurd langsung dimarahi oleh Halfdan karena tindakannya. Di sini, Leif kembali bertemu dengan adiknya Thyra. Thyra juga ikut rombongan yang mengantar Gudrid ke sini. Thyra mulai menjelaskan alasan pernikahan ini bisa terjadi. Jadi dengan pernikahan Gudrid dan Sigurd akan bisa menjalin hubungan baik antara Islandia dan Greenland. Ya, pasti kalian pernah dengarkan pernikahan untuk kepentingan politik dan kekayaan. Jadi Thyra tidak ingin pernikahan ini batal karena ulah Gudrid. Sebenarnya Gudrid tidak ingin menikah dengan Sigurd, tapi karena terpaksa dia akhirnya mau. Di sini luka Thorfinn juga sudah diobati dan tangannya sekarang diperban. Kemudian Sigurd datang dan akan mengantar mereka bertemu dengan Halfdan. Di tengah perjalanan ini, Thorfinn dan Sigurd saling meminta maaf atas kejadian di dermaga. Thorfinn juga menjelaskan dia ingin meminjam uang untuk mengolah tanah di Vinland. Mendengar nama Vinland, Sigurd langsung terkejut. Oke, itu tadi alur cerita Vinland Saga Season 2 part keempat. Di sini akhirnya Thorfinn memulai babak baru di kehidupannya. Sangat jelas dia akan berusaha untuk mencari tempat bernama Vinland. Kita lihat saja apakah dia bisa mendapatkan modal dari Halfdan atau tidak. Oke, sekian dulu video ini. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe dan bantu channel ini dengan cara share video ini ke teman-teman kalian atau ke sosmed kalian. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.